misalnya overshoot. Overshoot itu kelebihan dari target, begitu. Atau misalnya settling time, waktu yang dibutuhkan agar sinyalnya mulai stabil, dan seterusnya ya. Jadi, itu beberapa parameter kunci, dan kemarin teman-teman juga sudah belajar ya, step-nya sama. Kalau teman-teman mau menghitung tanggapan sebuah sistem, itu pertama kali adalah cari ininya ya, transfer function-nya ya. Kalau itu closed loop ya berarti closed loop transfer function. Kemudian tahu transfer function, tahu inputnya ya. Inputnya misalnya unit step. Unit step berarti per S. Teman-teman bisa menghitung output. Sudah tahu output, nanti dipecah ya. Kalau perlu dipecah, dipecah. Partial fraction ya, jadi pecahan-pecahan. Baru kemudian di inverse Laplace transform. Nah, kurang lebih caranya sama seperti itu. Mau seperti apapun sistemnya, step-stepnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya stabilitas, kemudian ya Rutherford criterion namanya ya, nanti itu berkaitan juga dengan stabilitas, dan yang ketiga tentang steady state response. Nah, ini sedikit review juga yang kemarin ya, bahwa respon itu berkaitan dengan output yang dihasilkan oleh suatu sistem ketika kita memberi suatu input, gitu. Oke, ini ada yang chat ya. Apakah suara saya kurang jelas? Oh iya, nggak apa-apa. BTW, suara saya cukup jelas nggak ya? Kemarin yang kelas satunya soalnya ternyata kurang jelas, padahal udah hampir setengah jam. Suara saya apakah cukup jelas terdengar? Mungkin konfirmasi dulu dari teman-teman. Jelas kok. Jelas sekali ya? Oke, siap. Nanti kelas satunya saya minta dengerin recording yang kelas ini kalau begitu. Oke, nah kemarin kita membahas respon itu ada dua secara umum ya. Yang pertama namanya transient respon, itu yang awal, begitu ya. Transient respon. Kemudian yang kedua ada namanya steady state respon. Kalau transient respon itu yang bagian awal, steady state respon itu yang bagian akhir. Seperti itu. Nah, kita akan fokus ke bagian akhir ini sekarang. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu topik yang sangat penting yang namanya stabilitas. Stabilitas. Jadi di teknik kendali ya, kalau ditanya nih, apa sih tujuan teknik kendali gitu ya? Tentu jawabannya agar kita ingin output dari sistem itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi nggak cuma itu, ya. Nggak cuma itu, karena teknik kendali, nanti kalau teman-teman belajar ya, ada banyak cara gitu ya, untuk menginginkan satu sistem sesuai dengan tujuan kita. Nah, teknik kendali itu unik, karena dibandingkan dengan cara-cara yang lain, kendali itu juga peduli dengan yang namanya stabilitas. Jadi, di kendali itu, kita nggak cuma bilang bahwa, oh, look, we made it, gitu ya. Outputnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk kasus ini. Untuk kasus yang lain, we don't know. We can't be so sure gitu ya. Nggak seperti itu. Di teknik kendali kita ingin bilang bahwa oke, saya bikin suatu controller yang hasilnya pasti stabil. Nah, misalnya gitu. Hasilnya pasti stabil. Tidak mungkin nilainya melonjak ke tak terhingga. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, itu penting. Makanya di sini kita belajar tentang yang namanya stabilitas. Nah, tapi stabilitas itu apa definisinya? Stabilitas itu adalah suatu sistem yang stabil, itu suatu sistem yang jika teman-teman memberikan bounded input. Bounded input itu apa? Input yang nilainya itu tidak tak terbatas. Wah, tidak tak terbatas. Berarti terbatas ya. Nilainya terbatas, maka hasilnya pun terbatas. Hasilnya pun terbatas. Jadi outputnya itu tidak dalam tanda kutip meledak gitu ya, menuju ke nilai yang tidak terbatas. Contoh ya, contoh. Kalau saya punya bola di sini. Oh, ini kursornya kelihatan ya. Saya punya bola, lalu bolanya saya tiup gitu ya. Bolanya akan ke atas. Tapi kemudian gara-gara gravitasi dia akan turun ke bawah, terus ke bawah lama-lama dia diam. Nah, ini contoh sistem yang stabil. Di tiup ke kiri juga begitu. Asal tiupannya nggak sangat kuat ya. Kalau sangat kuat nanti bablas gitu ya. Nah, ini contoh sistem yang stabil. Yang tidak stabil yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau kalau apa mangkoknya saya balik gitu ya. Terus sistemnya di atas ini.
saya tiup sedikit, nah bablas dia. Nah, ya, dia nggak akan kembali ke lokasi semula. Dia akan apa namanya ya, iya terbang atau meluncur gitu ya, sampai ke posisi yang sangat jauh, gitu. Tidak kembali lagi. Nah ini berarti nggak stabil. Nah jadi seperti itu, cukup simpel sebetulnya ya, stabilitas itu definisinya. Yang sulit itu menggaransi stabilitas tersebut. Nah, dan itu yang menjadi tantangan di control system. Bagaimana kita bisa menggaransi agar sistem kendali yang kita kembangkan itu stabil. Apapun input yang diberikan. Nah, karena memang stabilitas itu properti dari sistemnya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Itu definisinya. Pertanyaannya, kalau kita punya sistem LTI ini, kira-kira apa yang membuat sistem tersebut stabil atau tidak stabil? Nah, sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar ya. Ada yang namanya pole. Ada yang namanya pole. Pole itu apa? Jadi gini, kalau kita punya, wait a second. Kalau kita punya suatu transfer function, transfer function itu kan output dibagi input gitu ya misalnya. Nah, itu secara umum, transfer function itu bisa ditulis sebagai seperti ini. Ada polinomial di atas gitu ya. Sama ada polinomial di bawah. Pembilang sama penyebut. Nilai S yang membuat pembilangnya 0 itu namanya zero. Oh, apa tadi itu? Kok kayaknya ada yang ini. Oke, nggak apa-apa tadi ya. Nggak ada apa-apa ya. Videonya share screen-nya still oke ya. Oke, nggak ada masalah ya harusnya ya. Tadi kayaknya layar saya mungkin yang problem. Oke, suatu nilai S yang membuat pembilangnya itu 0 ya, itu namanya zero. Sedangkan suatu nilai S yang membuat penyebutnya yang 0 itu namanya pole. Ya, misal saya punya sistem seperti ini. S plus 5 dibagi S plus 2, S plus 3. Transfer function seperti ini. Berarti zeronya itu min 5, pole-nya itu min 2 sama min 3. Nah, seperti ini, kurang lebih. Mungkin sudah pernah belajar ya soal ini ya. Nah, kalau kita lihat sistem yang memiliki suatu transfer function seperti ini, itu kita bisa ngitung outputnya ya kemarin ya. Misalnya nih, inputnya itu unit step. Ya, berarti kan R sama dengan 1/S. Nah, maka kita bisa menghitung outputnya. Outputnya CS itu sama dengan, salah, buka. Outputnya sama dengan CS sama dengan transfer function dikali RS. Itu ya kemarin ya, transfer function dikali RS, RS-nya 1/S. Ya, dikali 1/S gitu misal. Terus diapain? Nah, terus di ini ya, di partial fraction ya. Jadi A per S tambah misalnya ya B per S plus 2 tambah C per S plus 3 dan seterusnya. Ini banyak gitu ya, misalnya begitu secara umum. Terus diapain? Di inverse Laplace. Ya, di inverse Laplace. Yang per S jadi U ya, atau jadi A doang gitu ya. Yang sisanya, misalnya 1 per S plus 2 misalnya ya, itu jadi E pangkat min 2T misalnya gitu. Atau kalau ada pool yang kompleks misalnya ya kan, misalnya ada yang misalnya S plus 2 plus J gitu misalnya, sama S plus 2 min J. Nah ini kan kompleks ya, dan yang kompleks itu selalu sepasang teman-teman, karena transfer function itu kan bilangan real. Jadi pasti kalau ada yang pool yang kompleks, satunya lagi juga pool kompleksnya ada dua mesti. Namanya kompleks conjugate. Kompleks conjugate. Nah, kayaknya udah pernah belajar di apa? AVK ya, analisis variabel kompleks. Nah, kalau ada yang kompleks, seperti apa inverse Laplace-nya? Bentuknya adalah sinusoidal dikali dengan eksponensial. Nah, sinusoidal dikali dengan eksponensial. Ya. Atau misalnya ada yang kemarin kita mengenal ya, yang ini namanya underdamp gitu ya. Ini underdamp, yang ini overdamp. Ada lagi mungkin yang critically damp juga bisa. Gitu ya. Plus
yang critically damp. Tapi yang critically damp di sini nggak saya tulis. Nah, critically damp itu kan kasus spesial ya di perbatasan. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Ada yang under damp, eksponensial doang. Ada yang eksponensial dikali sinusoidal. Ada yang kritik. Ada yang cuman US gitu ya. Oke, ini secara umum seperti ini. Nah, apa yang bisa membuat ini nggak stabil? Pertanyaannya. Apa yang bisa membuat ini nggak stabil? Ini menjadi tidak stabil. Kita fokus ke ini dulu deh. Nah, ini menjadi tidak stabil yang eksponensial ini. Itu kalau poolnya itu, kan ini poolnya real ya, bilangan real ya. Kalau poolnya itu positif. Bener ya, kalau poolnya itu positif. Kenapa? Nanti jadi E pangkat misalnya 5T. Nah, kalau poolnya itu positif, dia nggak stabil. Kenapa? Karena kalau E pangkat 5T, coba masukkan T-nya 1.000.000. Nah, nanti jadi E pangkat 1.000.000. Wah, itu nilainya besar sekali tuh. Nah, dia nggak bounded. Dia nilainya tambah lama, tambah besar. Oke, itu kalau yang real. Kalau yang real, polnya positif, itu tidak stabil. Polnya negatif, stabil. Polnya 0, perbatasan. Nah, itu yang jika polnya bilangan real. Tapi bagaimana dengan kalau polnya itu bilangan kompleks? Nah, kemarin teman-teman sudah belajar ya, kalau polnya itu bilangan kompleks, misalnya S plus 2 plus J gini misalnya ya, nanti yang realnya itu keluar jadi eksponensial. 2 ini. Jadi di sini nanti jadi E pangkat min 2T, lalu kemudian J-nya ini, 1J gitu ya, itu nanti yang jadi sinusoidal. Cos T gitu, 1T. Nah, misalnya gitu ya. Artinya apa? Stabil tidak stabilnya dia sekarang tergantung kepada ini, min 2T ini. Atau tergantung kepada komponen real dari bilangan kompleksnya. Komponen real dari bilangan kompleks. Nah, ini ya yang zeta omega ini ya. Nah, zeta omega. Kalau komponen realnya ini positif, maka tidak stabil karena nanti E pangkat something T gitu ya. Tapi kalau dia negatif, maka stabil. Nah, seperti itu. Nah, dengan kata lain, kalau teman-teman gambar full zero map-nya gitu ya. Nah, full zero map itu jadi ini ranah S, ini komponen real, komponen imajiner. Agar sistem LTI itu stabil, semua polnya harus di sebelah kiri. Ya, left half plane, sebelah kiri dari sumbu imajiner. Boleh real, boleh kompleks, tapi harus di sebelah kiri. Biar apa? Biar E pangkatnya ini negatif nih. Pangkat E-nya ini negatif. Apa yang terjadi kalau ada yang di sebelah kanan, satu aja di sebelah kanan, tidak stabil. Karena nanti E pangkatnya meledak. Kalau pas di sumbu imajiner, nanti sinusoidal murni. Tidak stabil juga. Perbatasan. Ketiup angin dikit nggak stabil. Seperti itu. Nah, ini contoh cara mengecek kestabilan sistem LTI. Yaitu mengecek posisi poolnya. Mengecek posisi pool. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Apa kekurangan cara ini? Kekurangan cara ini adalah untuk mengecek kestabilan, kita harus terlebih dahulu menghitung pool. Itu kekurangannya. Padahal, misalnya ya, saya punya sistem yang poolnya apa, yang tower loss-nya seperti ini. Seper. Tuh. Seper. S pangkat 4 tambah
3, S pangkat 3, tambah S pangkat 2, tambah S plus 5, misalnya gitu. Nah, apakah dia stabil atau tidak stabil? Nah, ini pusing. Kenapa pusing? Karena kita harus mencari akar-akar persamaan karakteristiknya dulu, atau akar-akar dari penyebutnya dulu. Ya, ini dijadikan 0 gitu ya. Cari S-nya kan gitu ya. Nah, itu kan nggak gampang ya. Dan saya pernah bilang ya, insya Allah soal ujian itu paling banter orde 2. Tapi kalau nyari kestabilan bisa orde 4, bisa orde 5. Kalau cuma nyari kestabilan ya, soalnya nanti. Wah, tapi gimana Pak caranya Pak? Nah, itulah kenapa kita belajar cara lain. Karena menghitung pool itu nggak gampang. Menghitung pool itu nggak gampang. Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma ngecek poolnya itu di sebelah kiri semua, sebelah kiri sumbu imajiner, atau ada yang di sebelah kanan. Nggak peduli berapapun nilai poolnya. Soal stabilitas ya. Kalau soal transient respon peduli ya. Tapi kalau soal stabilitas nggak peduli. Nah, pertanyaannya bisa nggak pakai cara lain yang bisa membuat kita mengecek stabilitas sistem tanpa harus menghitung poolnya. Nah, itu yang akan kita pelajari setelah ini, namanya Rutherford Stability Criterion. Rutherford Stability Criterion. Gimana caranya? Pertama, intinya adalah teman-teman nggak perlu ngitung pool. Nggak perlu ngitung pool. Nah, ini notifikasinya tak matiin dulu bisa nggak? Do not disturb is on. Oke. Okay. Oke. Okay. Intinya teman-teman nggak perlu ngitung pool. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman hanya perlu mengecek dua kondisi. Nah, hanya ya, tapi sebenarnya nggak gampang. Tapi at least nggak perlu ngitung pool. Jadi kalau kita punya persamaan karakteristik ya, penyebutnya transfer function seperti ini. Kondisi pertama yang harus dicek adalah semua koefisiennya ini harus 0. Semua koefisiennya ini harus 0. Harus positif. Harus positif. Nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Harus positif. Itu kondisi pertama. Kalau itu tidak terpenuhi, pasti nggak stabil. Harus positif itu maksudnya gini ya. Misalnya nih, ada yang min 5, S kuadrat, min 3S, min 2 sama dengan 0. Nah, ini tetap dianggap positif. Kenapa? Karena bisa dikali min 1 jadi plus. Jadi harus bisa dijadikan positif semua gitu. Tapi kalau misalnya ini 5, ini min 3 kan nggak bisa ya. Nah, kayak gitu. Itu kondisi pertama. Semua koefisien harus positif. Tapi itu belum cukup. Jadi kalau semuanya positif pun belum tentu stabil. Tapi kalau ada yang negatif, pasti tidak stabil. Oke? Okay? Nah, kondisi kedua apa? Kondisi kedua kita harus membuat yang namanya tabel Rutherford. Tabel Rutherford itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti teman-teman misalnya nih S pangkat N ya, tulis dulu S pangkat N terus sampai S pangkat 0. Ya. S pangkat N, S pangkat N-1, S pangkat N-2 terus sampai S pangkat 0. Nah, terus isi dulu dua baris pertama. Ini kok masih ada notifikasi di Teams ya? Oke lah. Isi dulu dua baris pertama. Diisi dengan apa, Pak? Isi dengan koefisiennya ini. A0, A1, A2, A3, sampai seterusnya, sampai AN. Isi dua baris pertama. Oke? Dan ngisinya gini ya, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, sampai terakhir. Oke, lalu baris selanjutnya gimana ngisinya, Pak? Nah, baris selanjutnya gunakan persamaan seperti ini. Jadi, misalnya ya, ini A0, A1 di sini ya, sini A2, sini A3. Nah, ngisi B1 caranya adalah fokus ke
atasnya. A1 kali A2 ya, dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. Nah, itu cara menghitung B1. Ya. A1 kali A2 kurangi A0 kali A3 dibagi A1. Makanya urutan ini sangat penting ya, jangan balik. Bagaimana dengan B2? B2 juga mirip, tapi yang digunakan yang sebelah kanannya. Ini A4, ini A5. Kolom sebelah kanannya dibandingkan atau dipasangkan dengan kolom pertama. Selalu dengan kolom pertama. Selalu dengan kolom pertama. Nah, jadi B2-nya adalah A1 kali A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1. Sorry, bagi A1. Ya. Nah, ini persamaannya seperti ini. Ya, jadi yang paling penting itu ini. Kolom pertama selalu digunakan, teman-teman. Baru kemudian kolom-kolom sebelah. Baru kemudian kolom-kolom sebelahnya. Itu B2 ya. B3 juga gitu, dan seterusnya. Wait, baterainya mau habis kan? Oke, sebelum kehabisan baterai, saya izin ambil charger sebentar ya. Iya. Nanti nggak keburu habis. Teman-teman bisa presensi terlebih dahulu sambil menunggu saya ngecas. Oke, ini sudah aman. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, itu B1, B2, B3, dan seterusnya tadi ya. Bagaimana dengan C1? Nah, C1 juga sama. Ini C1, misalnya sini ya. C1. Caranya adalah kita lihat dua baris atasnya ya. Nah, C1 adalah B1A3 dikurangi A1B2 dibagi B1. C1. Nanti C2 juga gitu, dan sebelahnya. Dan seterusnya. Isi terus sampai 0 gitu ya. Jadi kalau sebelah kanannya ini masih belum 0, isi lagi. Masih belum 0, isi lagi. Tapi kalau udah 0 semua, aman. Pindah baris bawahnya. Sampai bawah. Ya, sampai bawah. Nah, kalau sudah dapat, nanti teman-teman cuma perlu ngecek kolom pertama. Kolom pertama. Nah, kolom pertama nanti dicek. Kalau semuanya itu positif, ya, kalau kolom pertama semuanya positif, maka dia stabil. Ya. Jadi kondisi kedua ini. Kondisi pertama tadi ya, semua koefisiennya harus positif dulu yang sini. Kondisi kedua, dibikin tabel, semua kolom pertama harus positif. Kalau ada yang tidak positif, berarti ada yang negatif nih, maka nggak stabil. Nah, nanti dilihat berapa kali dia berubah tanda. Misalnya ya, nanti di sini 5, min 2, terus 3, terus 2. Misalnya gitu ya. Push. Apa nih? Nah, itu dia dua kali berubah tanda. Dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Berarti ada dua pol yang bikin nggak stabil. Ada dua pol yang di sebelah kanan sumbu imajiner. Ya, sisanya di sebelah kiri. Tapi kalau kalau ini, kalau stabil semua, maka oke. Oke, nah coba kita ke contoh ya, biar teman-teman kebayang.
Coba cek stabilitas dari sistem di bawah ini. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, nggak usah ini ya, nggak usah nyari poolnya, nggak usah nunggu harus pakai Root-Hurwitz, langsung inisiatif pakai Root-Hurwitz. Apa? Ya karena kalau mau nyari poolnya sulit ya. Beda kalau misalnya soalnya order 2. Kalau order 2 silakan cari poolnya dulu boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau order 3, order 4 langsung pakai Root-Hurwitz ya. Bagaimana? Pertama kita cek dulu nih koefisiennya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Aman ya? Nah, ada 5, semuanya positif berarti aman. Bagaimana dengan tabel Root-Hurwitz-nya? Nah, coba kita pikir. S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ya. Lalu jangan lupa ya, jangan ditulis di kolom pertama semua ya, tapi isi 2 baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 0 karena cuma ada 5. Nah, 5, 0. Lalu kita isi yang sini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah 2 kali 3, 6. Dikurangi 1 kali 4. 6 kurangi 4, 2. Dibagi 2, berarti 1. Bagaimana dengan yang sebelahnya? 2 kali 5, 10. Dikurangi 1 kali 0. Ya, 10. 10 bagi 2, 5. Bagaimana dengan sebelahnya? Sebelahnya udah nggak ada, ini 0, ini 0 kan? Nah, sebelahnya berarti udah. Lanjut ke bawahnya. Nah, 1 kali 4 dikurangi 10, berarti berapa? Min 6. Nah, berarti min 6. Lanjut lagi ke bawahnya. Min 6 kali 5 kurangi 1 kali 0 dibagi min 6, maka sama dengan. Udah selesai. Cek kolom pertama. Apakah semua positif? Tidak. Bahkan ada 2 kali perubahan tanda ya. Pertama positif, 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 terus jadi negatif, terus jadi positif lagi. Kesimpulannya, ada 2 pool yang di sebelah kanan, sehingga tidak semua pool di sebelah kiri, sehingga sistemnya ini adalah sistem yang tidak stabil. Adalah sistem yang tidak stabil. Nah, gitu doang Root-Hurwitz sebenarnya ya. Jadi harapannya teman-teman bisa menguasai ya untuk mengecek kestabilan sistem, karena ini pasti keluar nanti ujian. Soal ujiannya belum jadi sih, tapi pasti keluar insya Allah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Oke, kalau gampang kita lanjutkan sebentar. Insya Allah tidak sulit materinya. Nah, ini Root-Hurwitz special case nih. Apa yang terjadi kalau misalnya baris pertamanya itu ada yang 0? Ya, misalnya gini nih. Koefisiennya apa nih? 1, 2, 1, 2. Nah, sehingga yang bawahnya itu sebelah sininya 0 nih. Ya kan? 2 kali 1 kurangi 1 kali 2 kan 0. Loh, memangnya kenapa Pak kalau 0 Pak? What's so special about it gitu ya? Ya kalau 0, coba teman-teman hitung bawahnya lagi. 0 kali 2 kurangi 2 kali 0 dibagi 0. Waduh, 0 bagi 0 tuh nggak bisa ya. Bukan 1 ya, 0 bagi 0 nggak bisa. Nah, caranya gimana kalau seperti itu? Nah, ini ada cara curang ya, dalam tanda kutip, tapi valid. Caranya adalah angka 0-nya teman-teman ganti dengan sebuah konstanta yang nilainya kecil. Epsilon, misalnya gitu. Jadi tadi 1, 2, 1, 2, ini diganti epsilon. Buat apa? Biar bisa dikalikan. Epsilon kali 2 dikurangi 2 kali 0, berarti kan 2 epsilon ya, dibagi epsilon. Nah, hasilnya 2 di sini. Nah, biar bisa dikalikan, biar bisa dicoret. Udah, epsilonnya dianggap positif. Nah, itu curangnya. Epsilonnya dianggap positif, cek baris pertama. Oh, positif semua, berarti aman. Nah, gitu. Jadi angka 0-nya diganti dengan epsilon, lalu dianggap positif. Dianggap positif. Caranya seperti itu. Atau contoh lain misalnya ya, seperti ini. S pangkat 3 min 3S plus 2. Nah, ini ya. 1 min 3, tapi jangan min 3 langsung ya, tapi kan S pangkat 3, terus ada 0 kali S pangkat 2 sebenarnya ya. Dikurangi 3S plus 2.
Nah, 1, 0, min 3, 2. 1, 0, min 3, 2. Nah, ada nolnya nih di sini. Sama, diganti dulu dengan epsilon. Epsilonnya dianggap positif, terus baru dipakai untuk ngitung bawahnya, ngitung bawahnya. Oke, biar nggak dibagi 0. Nah, ini ada yang negatif 1 ya, berarti tidak stabil. Dan ini sebenarnya langsung kelihatan nggak stabil. Kenapa? Karena koefisiennya ini ada yang negatif nih, min 3. Kan syarat pertama tadi ya, semua koefisien harus positif. Sedangkan ini koefisiennya ada yang negatif. Maka dia tidak stabil. Nah, seperti itu. Itu Rutherford special case. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi Rutherford nih yang sudah lebih advance, yaitu kita bisa mengecek batas kestabilan sistem kendali kita. Ya, misalnya kita punya sistem closed loop gitu ya, seperti ini. Misalnya ini ada konstantanya nih, K. Spike-nya. Ada konstantanya K di sini. Pertanyaannya, nilai K-nya ini boleh berapapun atau enggak ya? Nah, caranya adalah kita bisa ngecek nih. Kalau nilai K-nya ini kita ganti-ganti, ya stabil enggak? Poolnya di ada yang di sebelah kanan enggak? Nah, tapi kalau harus nyari pool dulu kan repot ya. Karena ini sistem ordo berapa nih nanti? S-nya nanti ada S kuadrat, S pangkat 4. Nah, caranya adalah, ya udah, teman-teman pakai root Hurwitz saja. Nah, teman-teman hitung closed loop transfer function-nya. Nah, jangan lupa ya, ini masih open loop. Cara menghitung closed loop gimana? G per 1 plus GH ya. Nah, ini teman-teman harus wajib hafal ini. G per 1 plus GH. Nanti dapat seperti ini. Poolnya yang mana? Poolnya nanti harus diperhatikan cuma yang bawah ya, penyebutnya doang. Nah, S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3. Tambah K. Sama dengan. Oke, apa syaratnya biar stabil? Syarat pertama, semua koefisien penyusunnya harus positif. 1, 3, 3, 2, K. Nah, tinggal K-nya nih berarti ini. Berarti K-nya juga harus positif. Itu syarat pertama. Apa syarat kedua? Syarat kedua, nah ini kita bikin tabel Rutherford ya. Kita bikin tabel Rutherford. Kita bikin tabel Rutherford seperti ini. Nah, apa syaratnya? Ini nanti teman-teman bisa buktikan ya tabelnya seperti ini. Insya Allah tidak sulit. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kolom pertama harus positif. Nah, kolom pertama harus positif. And kita lihat, ada nggak yang bisa membuat nggak positif? Waduh, ternyata di sini nih. Iya kan? 2 min 9 per 7K ini bisa positif, bisa negatif, tergantung nilai K-nya. Gimana caranya biar positif? Ya sudah, 2 min 9 per 7K lebih besar dari 0. Sehingga K-nya kurang dari 14 per 9. Dapat nih dua kondisi. Jadi, agar K-nya stabil, ya, maka harus lebih dari 0, tapi kurang dari 14 per 9. Nah, ini ajaibnya Rutherford. Ya, kita bisa menggunakan Rutherford untuk mengecek nilai K. Apakah nilai K-nya itu stabil atau tidak stabil dan berapa batasnya. Biar kita mendesain controller itu nggak sembarangan. Ya. Kalau teman-teman ingat dulu ya, salah satu kekurangannya closed loop itu adalah bisa nggak stabil. Nah, maka kita harus hati-hati dengan stabilitas ini. Nah, itu Rutherford stability criteria. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini juga termasuk yang wajib paham ya, nah, karena wajib paham karena keluar di keluar di ujian, insya Allah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dulu. Nah, ini topik yang terakhir yang ingin kita bahas adalah steady state response dari suatu sistem LT.
steady state respon dari satu sistem LTI. Intinya, steady state respon itu teman-teman, kita ingin mencari nilai output dari sebuah sistem, ya, nilai C itu ya, saat T-nya infinity, atau saat T-nya sudah berlalu sangat lama. Ya, tadi ya, di akhir gitu ya. Contoh ya, contoh saya punya sistem seperti ini misalnya tadi ya, outputnya seperti ini, A plus ada eksponensial di situ, sama ada sinusoidal dikali eksponensial. Berapa nilai C ini saat T-nya menuju infinity? Nah, berapa nilai C saat T-nya menuju infinity? Oh, kita bisa cek ya. A, ya A tetap A. Bagaimana dengan E pangkat? Oh, E pangkat kalau stabil ya, nanti lama-lama jadi 0. Ini lama-lama jadi 0. Ini lama-lama jadi 0. Karena ada E pangkatnya semua. Kalau stabil lama-lama jadi 0. Akhirnya apa? Semua ini habis. Yang tersisa hanya A saja. Nah, ini adalah nilai steady state dari output sistem kita. Nah, nilai steady state dari output sistem kita. Tapi bisa nggak kita ngitung nilai steady state tanpa harus ngitung sinyalnya itu sendiri? Ya, kalau ngitung sinyalnya kan kemarin panjang ya. Apa kemarin? Di inverse Laplace segala macam, di partial fraction ya. Nah, ini ada sebuah teori yang sangat berguna, teman-teman. Namanya final value theorem. Final value theorem itu definisinya menghitung nilai steady state. Nilai steady state itu kan seperti ini ya. Nilai steady state definisinya adalah nilai suatu sinyal saat T-nya menuju infinity. Kan gitu ya. Nah, tanpa harus kita hitung sinyalnya. Tanpa kita harus ngitung C fungsi T. Cukup tahu C fungsi S saja. Caranya gimana? Gampangnya, caranya dikali S, lalu masukkan S sama dengan 0. Dikali S, lalu masukkan S sama dengan 0. Kok bisa, Pak? Coba ya, coba. Kita punya transfer function seperti ini tadi ya. Atau output seperti ini, bukan transfer function tapi output. CS sama dengan A per S ditambah sigma A per S plus P. Nah, daripada kita ngitung CT, kita inverse transformasi Laplace, kita coba pakai final value theorem. Caranya gimana? Ini saya kali dengan S. S. Jadinya gimana kalau S dikali CS? Jadinya adalah yang ini jadi A, yang sisanya jadi AI dikali S dibagi S tambah PI. Ini sigma, gitu ya. Nah, lalu kita masukkan S sama dengan 0. Apa yang terjadi? Ya, ini semua jadi 0 karena S-nya 0 ya. Yang tersisa tinggal A saja. Nah, cocok nih hasilnya sama yang di sini. Nah, lalu hasilnya sama yang di sini. Nah, ini final value theorem. Dan ini bisa dipakai nggak cuma buat C ya. Bisa dipakai buat ngitung apapun saat nilainya tak terhingga. Nah, teman-teman bisa mengestimasi atau menghitung nilai suatu sinyal saat T-nya tak terhingga tanpa harus tahu bentuk sinyalnya. Cukup tahu nilai atau bentuk sinyal tersebut di ranah Laplace. Nah, di ranah Laplace. Itu kegunaannya. Ini buktinya, kalau teman-teman berminat nanti boleh dipelajari, tapi kita langsung lanjut aja. Nah, salah satu kegunaan dari steady state atau final value theorem itu adalah untuk menghitung yang namanya steady state error. Steady state error itu contohnya gini tadi ya. Ternyata materinya udah mau selesai. Cukup cepat hari ini ya. Nah, steady state error itu contohnya seperti ini. Misal ini nilai targetnya 1. Ternyata dia itu di akhir nilainya masih 0,9. Nah, ini ada selisih 0,1 nih. Ya. Mau sampai ditunggu sampai setahun pun gitu ya, masih selisih 0,1. Nah, itu namanya steady state error. Nah, kita itu peduli dengan steady state error biasanya, bukan dengan steady state value dari sinyalnya. Karena misalnya ya, outputnya steady state-nya sama dengan 5. Itu kita nggak bisa langsung menilai sistemnya bagus apa enggak. Karena kita nggak tahu set point-nya. Ya, outputnya 5, set point-nya berapa? Apakah set point-nya 6? Apakah set point-nya 5,5? Apakah set point-nya 100? Nah, kan nggak tahu. Harus dicari tahu lagi gitu ya. Maka dari itu biasanya steady state response itu yang dihitung adalah errornya, bukan outputnya.
Kalau output itu ini. Output itu ini. Tapi kalau error itu E ini. Artinya apa? Error itu adalah set point dikurangi output. Nah, ini yang kita hitung steady state-nya. Set point dikurangi output. Ya. Pak, lalu gimana cara ngitungnya? Ya, sebenarnya gampang ya. Teman-teman kan sudah tahu closed loop transfer function ya. G per 1 plus GH. Dalam konteks ini hanya satu ya. G per 1 plus GH. Ya sudah, tinggal dicari error. Errornya apa? R min C. Ya. R min C. Berarti R dikurangi C-nya ini. C-nya adalah R dikali G per 1 plus G. Ya. Sorry, ini G. Jelek banget tulisan saya. Harap dimaafkan. Atau R 1 min G per 1 plus G. Nah, berarti R dikali 1 per 1 plus G. R dikali 1 per 1 plus G. Atau kalau mau mencari error dibagi R, dapatnya 1 per 1 plus G. Nah, atau ya pakai ini juga cukup karena tergantung inputnya ya. Sorry. Nah, R dikali 1 per 1 plus G. Ini errornya nih. Yang ini ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari steady state error? Nah ya sudah, kita pakai final value theorem. Nanti nilainya ini dikali S ya, seperti ini ya, dikali S, masukkan S sama dengan 0. Dah, dapat itu. Nah, masukkan S sama dengan 0. Dapat nanti. Steady state error. Contoh ya, contoh. 1/1 plus G. Inputnya unit step. Unit step itu apa? 1/S. Jangan lupa ya, unit step itu 1/S. Bukan 1 ya. Yang 1 itu unit impulse ya, unit impulse. Nah, oke, R sama dengan 1/S. Berarti gimana cara mencari errornya? Ya sudah, 1/S dikali transfer function gitu ya, dikali S. Nih, dikali S. Coret ya S-nya ya. Nah, tinggal 1/1 plus G. Nah, udah dimasukkan, S-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nanti ada contoh realnya ya, ini cuma cara aja. Nah, ini nanti ternyata hasilnya nggak 0 nih teman-teman. Karena ada G0-nya ini di sini. Nah, jadi errornya tidak 0 ternyata. Nanti kita cek contoh realnya ya. Atau kalau unit rem misalnya ya, 1/S kuadrat itu juga sama. Dikali S, lalu dicari S sama begitu. Ini juga tidak 0 nih. Nanti kita akan coba cek ya, contoh yang 0 mana, yang tidak 0 mana. Ini cuma cara ngitung aja. Tapi idealnya, kita ingin sistem kita itu memiliki steady state error yang sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Tapi nanti kita akan belajar, terutama setelah UTS ya, ternyata tidak semudah itu, Ferguson ya. Kalau steady state errornya kecil, ternyata nanti transient responnya jelek nanti. Rise time-nya nanti mungkin jadi jelek, jadi lama gitu ya. Overshoot-nya jadi besar. Sebaliknya juga gitu, transient respon yang bagus bisa jadi nanti memperburuk steady state respon. Errornya jadi besar. Nah, makanya nanti di situ harus ada trade off ya. Teman-teman harus memilih mana yang paling optimal. Nah, contoh ya, contoh aplikasi steady state error. Dulu saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman punya proportional control saja, dulu waktu kelas pengganti saya ingat ya, di E6, itu tidak men-solve problem biasanya, karena masih ada steady state error. Lalu saya bilang, nanti buktinya menyusul ya. Nah, ini buktinya. Misal, kita punya sistem order 1, 1/TS plus 1. Ya. Kita beri proportional control, K. Proportional control kan cuma K ya. Maka, gimana cara ngitung errornya? Nah, ya sudah, errornya apa? Errornya tadi E sama dengan 1/1 plus G dikali R tadi ya, di slide sebelumnya ya. Kalau bingung, teman-teman cari closed loop transfer function, nanti hitung error sama dengan R min C, itu juga bisa. Kalau nggak mau dihafalkan juga bisa seperti itu. Atau kalau mau dihafalkan langsung ke sini boleh, masukkan G-nya. G-nya apa G-nya? G-nya adalah K dikali ini, 1/TS plus 1. K dikali 1/TS plus 1. Oke? Lalu disederhanakan dulu juga boleh ya, ini ya, dikali TS plus 1 atasnya, yang bawah juga dikali TS plus 1, jadi seperti ini. R-nya berapa? Ya, kita lihat inputnya apa ini. Oh, inputnya unit step. Berarti R-nya 1/S. Berarti R-nya 1/S.
Oke, so what? Nah, berapa nilai steady state error? Caranya adalah menggunakan final value theorem. Ya, ini saya kalikan dengan S. Kecoret dong. Kecoret. Yang terisa yang ini. Lalu saya masukkan S-nya 0. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi 1 plus. Nah, apakah ini 0? Tidak. Karena kayaknya tidak min 1 ya. Tidak min 1. Karena ini ada nilainya nih. Nah, ini artinya ada steady state error. Tambah besar K-nya, apa yang terjadi pada errornya? Tambah kecil. Tapi nanti teman-teman boleh cek. Kalau K-nya tambah besar, nanti rise time-nya, overshoot-nya tambah buruk. Nah, gitu. Jadi nanti memang ada trade-off. Bahkan nanti sistemnya biasanya nggak stabil sistemnya. Cek Purwitz-nya. Ada batasannya agar K-nya stabil. Nah, gitu. Jadi ini tidak selalu semudah itu ya. Langsung K-nya ambil yang besar biar errornya kecil. Tidak semudah itu. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa proportional control sometimes is not enough. Nah, apa contoh steady error yang nol? Nah, ini contohnya nih. Contoh saktinya ini integral control ya. K per S, misalnya gitu. K per S. Coba, kontrolnya diganti K per S. Caranya gampang. Kita masih bisa pakai yang tadi. Yang ini gitu ya. Mana misalnya. Yang ini ya. Tapi K-nya kita ganti dengan K per S. Jadi nanti TS plus 1 dibagi TS plus 1 plus K, tapi jadi K per S. Nah, ini. Atau yang atas dikali S ya. Jadi S kuadrat plus S, ini S kuadrat, S sama K. Nah, jadi gini. Inputnya seper S. Nah, inputnya seper S. Nah, ini, kalau saya kali dengan S, lalu saya masukkan S-nya sama dengan 0, steady state, ini ya, final value theorem ya. Ini kecoret. Yang atas jadi 0, yang bawah jadi K. 0 per K. Sama dengan 0. Nah, ini contoh yang dulu saya jelaskan. Integral bisa menghilangkan steady state error. Nah, steady state errornya sama dengan 0. Kalau proportional control doang, mau K-nya berapapun, errornya masih ada. Tapi kalau ini, dikasih seper S gitu ya, hilang dia steady state error. Nah, itu ajaibnya ya. Dulu pernah saya jelaskan secara deskriptif ya. Nah, ini pembuktian matematis. Ini pembuktian matematis. Nah, ini juga nih contohnya nih. Ketika ada disturbance. Nah, ketika ada disturbance. Misalnya kita punya sistem seperti ini ya. Sistem seperti ini. Per S, CS plus B, lalu proportional control. Tapi di sini, ini set point-nya 0 gitu ya. Set point-nya 0. Tapi disturbance-nya ada nilainya nih. Disturbance-nya misalnya unit step, seper S. Disturbance-nya sama dengan seper S. Nah, nanti teman-teman akan lihat steady state error-nya itu tidak sama dengan 0. Cara ngitungnya gimana steady state error-nya? Cara ngitungnya, ya teman-teman cari C per D. Ya, makanya teman-teman kemarin belajar blok diagram ya, biar bisa menghitung C per D. Karena kan C itu adalah ini, seper S bla 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 ini, dikali D plus T kan gitu. Nah, T-nya itu adalah error dikali KP, gitu ya. Error itu adalah R min C. Nah, gitu ya. Nanti bisa disederhanakan persamaan-nya, dapat C per D. Nah, nanti bentuknya seperti ini ternyata C per D-nya. Nah, C per D-nya seperti ini. Sehingga kalau mau menghitung error gitu ya, error kan sama dengan R min C, tapi R-nya 0 di sini. Jadi 0 min C gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan kalau ngitung set error, nanti tidak 0 nih di sini. Nah, tidak 0. Tapi, kalau ini diganti jangan proporsional, tapi proporsional plus integral, nanti teman-teman bisa buktikan ya, ternyata set errornya sama dengan 0. Artinya apa? Teman-teman punya sistem ya, drone misalnya gitu ya. Drone-nya udah stabil, nggak dikasih input, tapi kena angin. Kena angin harusnya goyang dong. Goyang. Geser. Tapi kalau teman-teman pakai integral control atau PI gitu ya, proportional integral control, ternyata nggak geser habis. Geser tapi kembali ke 0.
meskipun ada gangguan. Nah, ini canggihnya proporsional integral control. Dan ini pembuktian matematisnya. Ya, ini pembuktian matematisnya. Kalau proporsional integral control itu bisa menghilangkan steady state error. Bahkan dengan adanya gangguan sekali. Bahkan dengan adanya gangguan sekali. Nah, seperti itu. Nah, yang terpenting ini, cara menghitung steady state error yang terpenting ini. Setelah itu gampang kok, ya. Cuma mainan blok diagram gitu ya. Mainan persamaan transfer function, nggak sulit. Lebih sulit transient response. Lebih sulit state space. Karena kemarin saya bilang state space itu yang paling sulit ya, di antara materi-materi. Nah, kalau derivatif term beda lagi kan, PID ya, proportional integral. Kalau derivatif itu ngurangi kebablasannya. Jadi misalnya teman-teman punya sistem yang kayak gini. Nah, kalau pakai derivatif term, nanti overshoot-nya, settling time-nya nanti diperbaiki jadi begini. Nah, jadi lebih bagus, lebih smooth gitu ya. Itu derivatif term. Kayaknya nggak kita buktikan sekarang, nanti insya Allah moga-moga dibahas setelah UTS ya, saat topik PID. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau teman-teman punya sistem seper JS kuadrat pakai proportional control, nanti boleh dicek. Nanti closed loop transfer function-nya seperti ini. Apakah ini stabil? Tidak, karena polnya tepat di sumbu imajiner ya. Kan polnya kalau kayak gini kan apa? Akar min KP per J. Ya. Ini ada J lagi ya. Ini intinya imajiner lah ya. Ini nanti pure oscillation nih seperti ini nih. Kalau proportional control doang. Tapi kalau ada derivatifnya, nah, jadi bukan KP tapi KP dikali 1 plus TDS ya. Karena kan derivatif itu kan S. Kalau integral kan seper S. Yang dulu pernah kita belajar. Ini teman-teman boleh cek, ternyata nanti seperti ini. Closed loop transfer function-nya, dan ini teman-teman buktikan pakai Rutherford misalnya ya. Itu stabil. Kalau positif semua ya. J-nya positif, KP-TD positif, KP positif, itu stabil. Nanti jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Itu gunanya derivatif. Nanti lebih dalamnya, nanti insya Allah setelah UTS. Ini cuma ilustrasi aja. Kenapa kok kita belajar stabilitas? Kenapa kok kita belajar steady error? Biar bisa membuat sistem yang outputnya mulus gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Tidak yang tidak stabil, tapi juga steady error-nya sama dengan 0. Kalau bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Tuh, udah selesai ternyata materinya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini materinya tidak sulit, sederhana ya. Cuma stabilitas sama steady state error tadi. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau enggak silahkan yang masih belum presensi bisa presensi ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan